Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban barakan fi kama yuhibbu rabbuna yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Allahumma salli wa sallim ala nabina Muhammad. Alhamdulillah kita berjumpa lagi dalam kajian malam ini, kajian pekanan yang bertema yaitu saum atau puasa bersama Nabi Muhammad SAW, bersama Rasulullah SAW, ya, meneladani puasa Rasulullah SAW. Kita sudah sampai Fajar Shadiq, ya, tentang melihat waktu sahur, ya. Terus kita akan masuk pada malam ini adalah tentang batas sahur. Sudah sampai situ, Pak? Batas sahur kan? Masih ingat? Ya, yang itu ya, batas sahur. Ya nggak apa-apa, nanti diulang-ulang lagi kalau memang ada yang mau ditanyakan. Kita membahas pertama, ya, melihat hilal sudah lewat, bahwa yang sunnah adalah melihat hilal dalam memulai saum Ramadan, ya, begitu. Dimana itu adalah perintah, gitu. Dan tidak boleh di sini tidak ada ruang istilahnya sebenarnya kalau sudah ada perintah yang qat'i, yang jelas, tidak ada ruang ijtihad lagi, maksudnya berbeda pendapat, seharusnya seperti itu, ya. Zaraitumu fasumu, ya, gitu. Jika engkau melihatnya yaitu hilal, ya, fasumu wa idza ra'aitumuhu faftiru. Jika engkau melihat juga hilal, maka berbukalah, berhari raya maksudnya di sini. Karena buka yang biasa, ya, iftar, buka yang biasa bukan melihat hilal, itu melihat maghrib, ya, ghurub syams, ya, terbenamnya matahari. Nah, ini yang di sini maksudnya melihatnya dalam arti iftar, fitr, Idul Fitr. Wa in hum alaikum faqdurulah. Jelas malah. Bahkan detailnya Rasulullah menjelaskan jika kamu tidak bisa melihat, ya. Ghumma itu awan menutupi seperti kita ini keseringan. Kalau orang yang padang pasir mungkin jelas, ya. Tapi kalau kita mungkin hujan dan lain, ya, faqdurulah. Ya, Rasulullah menjelaskan dengan detail lagi, ya. Jika suatu saat engkau melihat terus tidak kelihatan, maka genapkanlah, gitu. Jadi memang sudah jelas, ya, dan mudah. Karena hisab itu enggak semua orang bisa menghisab, ya, itu harus ahli perhitungan, ya, berapa detik, berapa derajat, menit segini dia ada segini derajat, menit itu susah. Tapi kalau ini orang Baduy di padang pasir bisa melihat, ya, kalau di Indonesia orang siapa saja bisa melihat hilal, ya, kalau dia tahu di mana dia harus melihat, begitu. Ya, jadi dinu yusra, din Islam ini terkenal mudah, jangan dipersusah, ya, jangan dipersulit, gitu. Dan ini hikmahnya. Lalu diterimanya hadis ahad, ya, jika pemerintah menetapkan, lihat di beberapa titik lalu ada sekelompok organisasi, sudah itu cukup. Maksudnya organisasi ini bukan organisasi yang bertentangan, bukan. Mereka mengorganisir, misalkan MUI kalau di Indonesia, sudah melihat, ya sudah, ya, kita thiqah berapa titik, kalau ada titik yang diragukan terserah pemerintah, namanya juga pemerintah, ya.
Jangan lagi ada konspirasi, teori konspirasi ini itu, wah pemerintah selalu menggenapkan, selalu ini. Itu susah kalau dibawa ke politik seperti itu. Ya nggak nyaman kita. Mau mulai Ramadan bingung, mau mengakhiri Ramadan bingung, nggak boleh seperti itu. Sudah namanya pemerintah, mereka yang bertanggung jawab dunia akhirat. Namanya juga pemerintah umara, begitu. Lalu kita masuk pada niat. Niat itu wajib ya, rukun. Tidak sah puasa tanpa niat di malam harinya. Kalau dia terbangun ba'da salat, makanya memang sih bagus, sepertinya bagus, yaitu ba'da salat tarawih langsung sama-sama niat itu bagus sebenarnya, tapi dalam hati. Ya, mungkin seorang imam menasihati ya, tolong niatkan berpuasa esok hari, mungkin gitu, nggak usah di lafaznya, tidak perlu. Wallahu a'lam. Ya, untuk mengingatkan jamaahnya boleh seorang pimpinan, DK masjid, ya, bapak ibu ya, tolong niat puasa besok hari gitu. Terus fajar shadiq kita sudah masuk bahwa fajar itu ada dua, fajar shadiq, fajar kadzib. Fajar shadiq itu yang melebar, fajar shadiq seperti buntut rusa atau rubah ya, atau serigala seperti. Kalau dia seperti horizontal. Ya, fajar shadiq ulama. Itu artinya sudah tidak boleh makan. Kalau fajar kadzib masih boleh makan. Ya, makanya harus hati-hati. Jika tidak bisa memahami kedua ini, pemerintah sudah menyediakan timetables ya, waktu. Ya, memang kalau sudah thiqah kepada perhitungan itu silakan. Kecuali seseorang dapat mengetahui, berhujjah untuk dirinya sendiri. Kalau timetables ini, daftar ini bertentangan dengan apa ilmu dia, boleh dia mengamalkan sendiri. Itu tidak boleh ngumumin, membuat bingung ya masyarakat, tidak boleh itu. Ya itu ilmunya sendiri. Ya, untuk pribadi, engkau nanya pribadi saya mengakhirkan misalkan begitu boleh. Ya, jangan ya, kalau memang mau kritisi ke pusat agar dirubah timetable ini, kecuali dengan ilmu ya. Gitu. Dengan ilmu, nggak boleh kerasa gerusuk, postingan, nyebarin, nanti bisa kacau kehidupan kita bermasyarakat. Ya, kita hormati pemerintah yang sedang berkuasa, ya begitu. Kita masuk kepada menyegerakan berbuka. Ya, beliau yaitu Syekh Musa Al-Nasr mengutip yang keenam ini. Beliau SAW menyegerakan berbuka dan mengakhirkan sahur. Ya. Nah, ini kalau menurut kita seakan-akan sederhana sekali. La yazul ummati bi khairin ma ajlu al-fitr. Ya, fitr di sini buka. Kalau tadi fitr yang fafturu ya. Bukalah itu Idul Fitr. Kalau ini fitr buka, segerakan. Ya, memang kelihatannya hadis ini sederhana. Ya. Umatku senantiasa baik selama mereka menyegerakan berbuka. Baiknya ini, alhamdulillah, Syekh Ali Hasan Halabi menjelaskan baiknya itu dalam hadis-hadis lain, ya, yaitu ya ada hadis yang bahkan membawa kepada kemenangan, ya, dijaga kemenangan, ya, begitu. Dan itulah memang ulama bisa melihat dalil yang kita tidak bisa lihat. Ya, apa sih maksudnya menyegerakan? Sudah jalankan saja. Kalau nggak paham, jalankan saja. Jangan ditunda, segerakan. Ternyata memang itu akan bertentang menyelisihi Yahudi, Nasrani, dan Syiah, Rafidah, ya, begitu. Dan ini perlu disegerakan. Ya, begitu. Dan perlu diamalkan. Kecuali mungkin seorang di perjalanan tidak bawa bekal, kiri kanan tidak ada yang menawarkan atau apa begitu, ya dia berusaha berbuka gitu. Karena apa?
Hadis yang dikutip oleh Syekh Ali Hasan dan Syekh Salim Al-Hilali, la yazalud ya la yazalud dinu zahiran ma'ajjalan nas al-fitr li'anna al-yahuda wan nasara yuakhirun. Ini hadis ini dibawakan ya, hadis riwayat Abu Daud, Ibnu Hibban, sanadnya hasan. Artinya bisa diterima berita ini, bahwa dari berbuka puasa yang disegerakan tepat waktu, maksudnya bukan disegerakan belum masuk waktu kita buka, ya itu bukan itu maksudnya, yaitu pas kita dengan ilmu yakin nih udah maghrib buka gitu. Agama ini akan senantiasa menang selama manusia menyegerakan berbuka, karena orang Yahudi dan Nasrani mengakhirkannya. Nah itu, Yahudi, Nasrani mengakhirkannya. Dulu belum ada Rafidhah, makanya Rasulullah tidak menyebut. Ya kan? Kalau ada nyebut berarti hadis palsu ini. Nggak mungkin Rasulullah menyebut Rafidhah, karena memang Rafidhah ini produk orang-orang bodoh, orang-orang Khawarij ya, yang mencintai Ali dan mendahulukan Ali. Pertama Syiah itu kelompok artinya. Syiah Muawiyah, Syiah Ali, begitu dulu. Lama-lama jadi Rafidhah, ya mengkafirkan dan lain-lain. Ya. Kita udah bahas itu. Artinya di situ hadis memenangkan, ya. Maka laksanakan. Kadang-kadang kemenangan kita pikir yang hebat-hebat, tidak. Dari buka puasa, dari salat malam, dari doa, dari zikir, doanya orang-orang lemah, gitu. Terserah Allah. Ya, orang Bani Israel itu lemah dulu. Ya, Musa, nabinya saja baru lahir aja mau dibuang ke sungai atas perintah Allah, karena akan dibunuh kalau ketahuan. Ya, begitu. Sangat lemah orang-orang beriman dalam arti kekuatan fisiknya, tapi Allah menangkan. Musa Allah menangkan proses waktunya. Dan umat ini akan menang lagi. Ya, terserah Allah kapan. Terus kita masuk yang ketujuh, batas syahur. Jarak antara sahur Rasulullah dan iqamah seukuran bacaan 50 ayat. Ya, Syekh Musa Al-Nasr rahimahullah membahas yang ketujuh adalah batas sahur. Jadi batas sahur ya diterangkan dalam hadis Anas bin Malik, ya. Anas bin Malik radhiyallahu an, anna Nabiya sallallahu alaihi wasallam, ya ini sudah dibaca juga sebenarnya. Ya, Zada bin Thabit radhiyallahu an tasahura walamma faraga min suhurihima qama Nabiya sallallahu alaihi wasallam ila salat fa shalla. Qulnal annas kam kana baina faragihima min sahurihima wa dukhulihima fis salah, qala kaqadari ma yaqra'u rajulu 50 ayah, ya. Ini hadis sudah kita baca juga dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam dan Zaid bin Thabit radhiyallahu anhu pernah makan sahur. Hadis ini dijelaskan bahwa kadangkala bukan buka bersama saja, sahur bersama oleh Nabi. Coba bayangkan antum punya program sahur bersama, kecuali itikaf, ya, ya begitu. Kalau itikaf memang sahur bersama, tapi Nabi tidak jelaskan di sini sedang itikaf. Beliau berdua mengundang sahabat, ya mungkin boleh dari sini adanya sunnah, boleh antum sekali-sekali sahur bersama, begitu. Tapi nggak usah teriak-teriak, nggak usah nelpon. Mungkin dia sudah punya program, ya, punya program sendiri dengan istrinya kan. Dan jangan memberatkan sahabat ikhwah kita yang kita ajak. Artinya ada penjelasan sahur bersama. Ketika keduanya selesai dari makan sahur, Nabi sallallahu alaihi wasallam berdiri untuk sholat. Lalu beliau mengerjakan sholat. Kami bertanya pada Anas tentang berapa lama antara selesai makan sahur mereka berdua dan waktu melaksanakan sholat. Anas menjawab, yaitu sekitar seorang baca 50 ayat Al-Quran.
Nah, jadi juga Al-Quran bisa dijadikan standar waktu. Ya, dulu belum ada jam secara detail ya, jam segini sampai jam segini, tidak. Ya kira-kira kamu baca ayat 50 ayat, ya itulah beliau langsung sholat ba'da sahur. Sahur bersama orang terus baca Quran 50 ayat, sudah nggak boleh lagi. Selama itu, selama lagi baca boleh minum, bukan arti pas baca Quran nggak boleh minum, tidak. Boleh minum. Begitu selesai 50 ayat, kira-kira Nabi itu berdiri untuk sholat. Ya, begitu. Ini Bukhari Muslim. Jadi di sini ada penjelasan berakhirnya makan sahur dan dimulainya salat subuh. Jadi tidak ada istilah imsak. Ya, Imam Nawawi rahimahullah menyatakan bahwa dalil ini menunjukkan disunahkannya mengakhirkan makan sahur hingga dekat dengan waktu subuh. Boleh. Ya, maka kan baca Quran 50 ayat, kira-kira itu boleh minum, baca lagi, minum, baca lagi. Sampai kira-kira kalau sekarang udah jelas ya waktunya sudah setel beker atau azan, sudah azan yang tepat waktu ya, bukan yang terlalu awal ya. Jadi di sini dalil menjelaskan tidak adanya imsak. Imsak berapa menit itu tuh masih tetap tuh ya. Yang disebut imsak itu tidak ada ya. Kalau kehati-hatian boleh, tapi nggak boleh mengharamkan. Misalkan pokoknya saya kalau habis kumur-kumur sikat gigi sudah nggak mau minum lagi. Tapi nggak boleh mengharamkan, nggak boleh itu namanya mendahului saum. Saum itu pas fajar sodik itu, gitu loh. Kan sudah ada ayatnya, ada hadisnya, ada praktek Rasul, terus mau apa lagi? Mau contoh apa lagi gitu? Ayat ada tadi ya kan? Ya, terus hadis banyak. Ini yang kita sebut cuma 1, 2. Terus ada contoh hadis fi'il, hadis qaul, hadis fi'il. Ini fi'il nih, hadis fi'il. Hadis qaul lebih kuat dari hadis fi'il Nabi. Ya, begitu. Bahkan ada tanya jawab di dalam hadis Bukhari Muslim ini. Sejak kapan tuh? 50 ayat gitu. Artinya kalau selama 50 ayat itu belum subuh sudah makan, minum ya. Gitu. Itu batas sahur sudah. Sekarang akhlak Rasulullah SAW. Nah, ini penting untuk kita ya, bahkan sangat penting karena bisa merusak saum kita kalau akhlak kita tidak terjaga. Kalau tidak terjaga di bulan Ramadan, bahkan bukan rusak puasa saum kita saja, puasa orang-orang dekat kita, misalkan istri kita bisa rusak puasanya gara-gara kita akhlaknya buruk, teman kerja kita. Nah ini jadi hati-hati. Bukan Ramadan saja akhlak ini harus baik. Nah Rasulullah seperti itu. Ya, Syekh Musa al-Nasr rahimahullah menyebutkan Rasulullah SAW memiliki akhlak yang sangat mulia. Iya. Beliau SAW adalah orang yang paling mulia akhlaknya. Ya, mufakat ini. Bagaimana tidak, akhlak beliau adalah Al-Quran. Sebagaimana diceritakan oleh Aisyah radhiyallahu anha. Beliau SAW sangat menganjurkan umatnya untuk berakhlak mulia. Orang-orang yang sedang menunaikan ibadah berpuasa, terutama berpuasa. Rasulullah SAW bersabda, "Man lam yada' qawla dzur wal amala bihi falaisa Allah hajatun ya fi an yada ta'amahu wa syarabahu." Man lam yada, ya, barang siapa yang tidak meninggalkan, ya, tidak meninggalkan, artinya berperilaku seperti itu. Dia tidak peduli, ya, dia ya nggak peduli, terus saja, ya nggak ada bedanya sebelum Ramadan, setelah Ramadan, ya. Allah zur itu perkataan dan perbuatan dusta, zur bisa dusta, ya, dan lain. Wal amalu bi, bahkan, ya, tidak meninggalkan, bahkan berbuat. Perkataan dan perbuatan, ya, ini perkataan dan perbuatan, ya, maka Allah tidak membutuhkan puasanya sama sekali. Artinya puasanya tidak dinilai, ya.
Seorang ini lapar haus tidak dinilai laparnya, hausnya, begitu. Jadi dari perkataan dan perbuatan. Ya. Ada perkataan yang bisa merusak. Perkataan qaul zur, bisa perkataan dusta yang mengarah kepada ghibah, apalagi ghibah yang mengarah kepada bangkitnya hawa nafsu, ya begitu. Apalagi hal-hal yang merusak seperti menggibahi umara, ya, memprovokasi umat. Ini termasuk qaul zur, ya, tidak pada tempatnya, ya. Di mimbar-mimbar bulan puasa Jumat mengajak manusia memberontak kepada pemerintah yang sah, ya nggak boleh, ya walaupun ustadz atau lain-lain. Ya. Di sini jelaskan, ya ada sarah sedikit. Barang siapa yang tidak meninggalkan perkataan dusta dan mengamalkannya, yaitu mengamalkan konsekuensi dari kedustaan tersebut. Perkataan dusta terus mengamalkannya, ya. Dia berdusta janji misalkan, ya biasanya yang dusta ini masalah hal-hal seperti utang piutang dan lain-lain, janji bulan ini saya bayar, besok akhirnya dia udah ditungguin, di situ dia nggak bayar, seperti itu. Ya ini dusta dan beramal atas kedustaannya, ya, serta berbuat kebodohan. Syekh Abdullah Al-Fauzan jelaskan, yaitu melakukan sesuatu yang merupakan tindakan orang-orang bodoh, seperti berteriak-teriak dan hal-hal yang bodoh lainnya. Ya, jangan berteriak-teriak di bulan Ramadan. Kalau kerjaannya di pasar gimana? Yang harus teriak? Ya boleh. Kan barang murah itu memang ada keperluan. Ya, bukan teriak-teriak itu kadang-kala ngomong keras-keras di masjid, teriak-teriak. Ya, atau yang tidak diperlukan gitu. Terus maka Allah tidak butuh kepada puasanya dari meninggalkan makan dan minumnya. Hadis riwayat Al-Bukhari nomor 1903 6507. Ya, dijelaskan di sini zahir hadis menunjukkan barang siapa berbuat ghibah tatkala sedang puasa, maka puasanya batal. Ada membatalkan nih. Gitu. Demikian pendapat sebagian salaf. Adapun jumhur, artinya kebanyakan ulama berpendapat sebaliknya, yaitu puasanya tidak batal, ya begitu. Karena kalau puasa batal harus qada. Kalau ini enggak harus qada, tapi dia enggak dapat pahala. Puasanya pada saat itu sia-sia. Sebagaimana orang sholat Jumat, imam lagi bicara terus dia bicara, itu puasanya sia-sia. Tapi apakah dia harus mengulang sholatnya? Tidak. Enggak mengulang dengar khutbahnya gimana? Kan dia sedang dengar khutbah itu kan. Ya, dia enggak batal sholatnya, tapi sia-sia, percuma. Enggak ada pahala maksudnya, tidak dihitung. Puasa juga gitu. Kalau orang sibuk ghibah, apalagi yang dighibahi pemerintah yang sah, yang membawa kepada provokasi dan lain-lain, bisa penumpahan darah, ya itu lebih bahaya lagi. Itu ghibah yang sebenarnya itu. Gitu. Tapi jumhur mengatakan tidak, ya, tapi dosa besar. Ya begitu, dosa besar. Karena kalau puasanya batal berarti dia harus mengqadha di hari yang dia ghibah. Betapa banyak itu, ya. Kalau dia ghibah dari awal puasa sampai akhir puasa kerjanya ghibah. Ada orang kerjanya ghibah, ya kan? Sekarang itu ada podcast apa itu namanya, ghibahin pulan asyik. Padahal itu sama muslim kadang-kadang. Padahal itu orang-orang yang dijaga oleh Allah kehormatannya. Ini enggak ada manfaatnya. Nyari uang dengan cara seperti itu. Na'udzubillah min dzalik. Gitu. Jadi perlu diperhatikan itu. Tadi kan dijelaskan oleh Syekh mengutip bahwa akhlak beliau Rasulullah SAW itu Al-Quran berdasarkan satu hadis, yaitu an Aisyah radhiyallahu anha annaha qalat
Karena khuluqun Nabi sallallahu alaihi wasallam Al-Qur'an. Rawah Muslim, ya. Itu dalam hadis yang panjang, itu potongannya dari riwayat Muslim itu. Bahwasanya akhlaknya itu Al-Qur'an. Jadi sudah bisa dipastikan orang yang jauh dari Quran, tidak mempelajarinya, tidak membacanya, tidak mengamalkannya, udah pasti jelas akhlaknya buruk, seburuk-buruknya akhlak. Sudah coba dilihat saja. Ya, apalagi orang ini tidak bisa baca Quran, tidak mau berjuang seumur hidup, umurnya 70 tahun masih buta huruf, tidak baca artinya juga, tidak hadir di kajian, ya, di pengajian-pengajian yang kaum muslimin yang ilmunya benar menyampaikan, dia tidak dengar, menutup diri. Ya, bagaimana akhlaknya terbentuk? Ya dari lingkungannya. Kalau lingkungannya para peminum khamar, maka terbentuklah akhlaknya dari para peminum khamar. Ya, kita sering baca tuh. Ar-ruhu junudu mujannada. Roh itu berbaris seperti tentara berbaris. Ya begitu. Kalau banyak kesepakatan, ya. Fama ta'arrafa i'talafa. Kalau banyak saling pengertian, dia bergabung. Sama-sama minum khamar. Ini hadis ada asbabul wurud, tapi saya belum cek sahih apa tidak asbabul wurudnya dalam kitab Ibnul Qayyim kalau nggak salah. Ad-dawa. Dijatakan ada orang hijrah ya Rasulullah, mereka hijrah ke Madinah tapi kumpulnya sama pemain musik. Ya dulu udah ada musik artinya. Ya begitu Rasulullah bacakan hadis ini. Sudah hijrahnya udah benar kan, innamal a'malu binniyat itu juga masuk pada bab hijrah. Ya, orang sudah pergi meninggalkan Mekah, kumpulnya bukan kepada Rasulullah, dengan Rasulullah bukan. Kumpulnya kepada samanya. Begitu. Karena nggak mungkin orang yang peminum khamar betah duduk dengan yang nggak minum khamar. Sebaliknya, orang yang nggak minum khamar, alkohol, nggak betah duduk dengan orang yang minum khamar. Satu, baunya dan haram, dilarang kita duduk bersama orang yang minum khamar. Begitu. Dan ini akhlak yang Allah memuji Rasulnya, wa innaka la'ala khuluqin azim, dan sungguhnya kamu ya benar-benar berbudi pekerti yang agung, dalam suratul Qalam surat 68 ayat 4. Wa innaka la'ala khuluqin azim. Bayangkan kalau Allah ya wa innaka, dan sesungguhnya, bayangkan Allah harus bersumpah, artinya Allah harus menekan. Artinya memang benar-benar ya. Kalau manusia sungguh engkau Nabi Muhammad akhlaknya mulia, itu biasa karena kita orang yang akhlaknya kurang bagus. Di bawah Rasulullah jauh. Ya sungguh engkau ya Rasulullah akhlaknya mulia. Tapi ini Allah yang berfirman terhadap hambanya ciptaannya. Wa innaka la'ala khuluqin azim. Sudah ya, makanya orang yang protes, yang naikin suaranya, yang protes ya adil ya Rasulullah, ya Muhammad, itu orang Khawarij, dari tulang sulbinya turun itu sampai nanti tuh ya, sampai bergabung dengan Dajjal, itu Khawarij itu. Begitu. Nah, orang yang baik ya berusaha walaupun jauh mungkin antara akhlak Rasulullah dan akhlak kita, jauhnya antara langit dan sumur. Bukan bumi lagi, sumur bor lagi. Tapi nggak apa-apa, kita tetap mencontoh, ya mencontoh Rasulullah, ya baca hadisnya, baca, ya bagaimana, ya tadi ada khutbah Jumat di pondok, akhlak itu ada 3. Pertama akhlak pada Allah, akhlak pada Rasul, akhlak pada sesama, yaitu orang beriman, pada diri, pada istri, pada keluarga, pada orang tua, itu yang ketiga itu. Ya. Nah, Rasulullah dipuji oleh Allah penciptanya. Ya, yang memberi mukjizat. Akhlak Rasul termasuk mukjizat. Mukjizat itu bukan seperti Nabi Isa alaihissalam bisa menghidupkan, bisa menyembuhkan. Mukjizat paling agung adalah Quran, khuluqul Quran, akhlaknya Rasul itu Quran. Quran itu mukjizat. Jadi bagian dari mukjizat Rasulullah adalah akhlaknya yang begitu mulia.
Ya, begitu. Makanya wajib bagi kita memperingati ya, hari kemuliaan Rasul setiap hari. Ya, hari mujizatnya setiap hari dengan baca hadisnya, berusaha mencontoh walaupun jauh kita ya, dan mencintai akhlak-akhlak Rasulullah SAW ya, agar terkena anta ma'aman ahbabta, engkau bersama orang yang engkau cintai. Kalau kita cinta Rasulullah, akhlaknya Rasulullah, walaupun kita mirip aja enggak, udah insya Allah kita mati bersama orang yang kita cintai, itu Rasulullah SAW. Itu harapan kita begitu. Rasulullah SAW bersabda, "Ainal abda la yudrika bihusnil khuluqih darajatas saimil qaim." Apa nilai akhlak? Nilai akhlak orang yang akhlaknya baik, ya sungguhnya seorang hamba benar-benar bisa mencapai derajat orang yang berpuasa dan sholat dengan baik, ya hanya dengan akhlak yang baik. Ya, derajatnya sama dengan as-saim al-qaim. Orang yang selalu as-saim selalu berpuasa sampai dikenal. Dia tuh Masya Allah tuh puasa Senin Kamisnya, puasa sunnah Nabi Daud dan lain-lain. Qaim bukan sholat wajib saja, selalu sholat rawatib, tahajudnya begitu. Dengan puasa, dengan akhlak yang baik. Nah, bagaimana orang ini akhlaknya baik, sholatnya baik, ya, saumnya baik. Andaikan dia kurang bagus dari segi saum, ya maksudnya yang wajib-wajib saja, dan juga sholat juga yang wajib, tapi akhlaknya baik, itu seperti orang yang baik saumnya dan qaimnya, menegakkan sholatnya. Apalagi orang ini baik akhlaknya, puasanya juga nggak tinggal, yang sunnah, yang wajib dan sunnah, sholatnya juga, artinya berlipat-lipat, ya begitu. Ini Syekh Ali Hasan ya menjelaskan dalam hadis Abu Daud, Ibnu Hibban, Hakim, Al-Baghawi dan lain-lain, ya begitu. Jadi inilah akhlak Rasulullah di luar Ramadan dan di dalam Ramadan, ya begitu. Dan akhlak ini penting karena dia kekayaan, ya. Seorang mungkin tidak ada titel, tidak ada nilai apa-apa di sisi masyarakat, ya di masyarakat, tapi di sisi Allah ya mulia dengan akhlaknya, ya. Kita jangan terlalu ya berbangga diri dengan keadaan kita. Kadang-kala orang-orang yang ekonominya di bawah kita, sosial life-nya di bawah kita, itu di sisi Allah mulia. Innallaha la yanzuru ila suwarikum wala ajsamikum walakinnallaha yanzuru ila qulubikum wa amalikum. Ya begitu. Sebenarnya Allah nggak lihat wajah kita, badan kita, kekayaan kita dan lain-lain. Tapi Allah melihat hati kita dan amal kita. Hati kita yang penuh akhlak yang baik, amal kita selalu baik. Nah ini begitu. Dan ada penjelasan akhlak itu, ada yang bawaan dari Allah dari kecil dan orang baik. Ada yang tadinya setan tapi dapat hidayah, dia berubah, dia berjuang. Ya, ini juga nggak apa-apa. Ya, ada orang yang memang mungkin lahir dari bapak ibu yang tidak benar, ya lingkungan tidak ini, lingkungannya juga, maka terbentuklah dia dari kecil seperti itu. Tapi dia berjuang, dia dapat hidayah, ya begitu. Ya seperti ada perawi hadis muridnya Anas bin Malik, muridnya Malik, Imam Malik bin Anas, itu bekas perampok. Ya dia datang kepada satu orang perawi hadis, saya pernah ceritakan itu. Ya begitu. Tapi dia rubah setelah dia bacakan satu hadis saja dari perawi A'mas kalau nggak salah. Ya. Dia heran, ada orang dikerumuni, dia lihat, bacakan hadis padaku. Aku tidak akan bacakan hadis untuk orang seperti kamu. Bacakan, ya, kayak namanya preman begitu kan. Akhirnya dibacakan. Begitu. Bacakan hadis yaitu apa?
Jika engkau tidak ada malu, maka berbuatlah sesukamu. Ya. Gitu. Fasna ma syi'ta. Ya. Idza ma fil haya fasna ma syi'ta. Ya, makna qaul seperti itu. Dan itu hadis satu-satunya yang dia dapat dari A'mas kalau nggak salah ya. Saya lupa namanya A'mas kalau nggak salah. Dan kalau saya mau nuntut ilmu kemana? Pergi kamu ke Malik, ke Imam Malik. Maka dia cuma meriwayatkan hadis dari orang ini, dari perawi ini satu. Setelah itu dia banyak meriwayatkan hadis dari gurunya, yaitu murid. Ya begitu. Bukan mustahil seorang perampok kalau dapat hidayah, yang penting kan akhirnya. Dan bukan mustahil ada orang yang soleh dari kecil begitu meninggalnya syirik, ada. Na'udzubillah min dzalik. Ya, jadi kita tidak boleh merasa aman di muka bumi ini. Karena apa? Karena Allah yang bolak-balikan hati. Ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik. Ya musyarrifal qulub, syarif qulubana ala ta'atik. Begitu. Ya, yang bolak-balikan hati ini Allah. Yang menyimpang siurkan hati ini Allah. Maka kita berdoa agar hati kita selalu cenderung kepada kebenaran, hanif. Ya, mudah menerima kebenaran, ya, dan setelah itu berada di dalamnya. Jangan keluar lagi. Belum tentu kita dapat kebenaran hari ini, besok ada kebenaran lagi kita bisa. Ya, Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ahu wa arina batila batilan warzuqna ijtinabah. Ya Allah, ya, tunjukkanlah kebenaran itu benar sehingga aku mampu mengikutinya. Dan tunjukkan pula, tampakkan padaku kebatilan itu batil. Syirik, bid'ah, maksiat itu batil. Ya, dan berikan aku kemampuan untuk meninggalkannya, menjauhkannya. Fajitnaba, ya begitu. Sudah Isya ya? Hah? Oke. Ya begitulah akhlak. Ya, hendaklah kita berkaca kepada Rasulullah SAW dan selalu ada korektor. Kita mempunyai korektor. Oh, akhlak kita sejauh ini sesuai nggak dengan Rasulullah? Itu bukan fulan-fulan tapi Rasulullah. Setelah itu Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, para sahabat dan para ulama yang ke arah situ, salafus saleh. Lihat, jauh sekali. Memang jauh sekali kita ini. Ya, begitu. Tapi bukan berarti kita putus asa, ya udah karena jauh ya udah tanggung. Nggak boleh. Itu namanya nyerah. Ya, begitu. Syekh. Tapi nanti kita lanjutkan yang ke-9. Syekh menyebutkan kebaikan. Nah, ini masuk akhlak juga, tapi lebih karena ini berupa Ramadan, kebaikan pada keluarga. Rasulullah sangat memperhatikan muamalah yang baik dengan keluarganya. Ya, di bulan Ramadan terutama. Demikian, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.